Halo teman-teman, sekarang kita belajar mengenai programming language ya. Oke, definisinya adalah sebagai berikut. Programming language adalah bahasa formal yang memiliki beberapa set instruksi yang uh, memproduce beberapa jenis output. Nah, mungkin yang gua build di sini ada namanya formal language. Maksudnya formal language itu seperti apa? Maksudnya seperti ini. Bahasa ini harus sesuai grammar ya. Kalau kalian belajar di bahasa manusia ya, misalkan bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, semuanya ada grammar. Dan biasanya grammar itu nggak kita eh, perhatikan dengan serius ya pada saat berbicara. Karena kadang ada namanya bahasa yang sehari-hari di mana kita nggak perlu strict ya dengan grammar. Tapi beda halnya dengan programming language. Programming language ini kita harus sesuai dengan grammar yang ada gitu. Misalkan grammarnya sebagai satu kalimat ya, misalkan ada subjek, predikat ya, misalkan verb dan objek gitu. Mungkin di bahasa lain ada yang subjek, objek baru predikat gitu. Jadi bisa macam-macam ya. Sama halnya programming language, grammarnya juga bermacam-macam. Tapi kita harus strict kepada rule ini, kepada aturan ini gitu. Kita nggak bisa menyalahi karena kalau kita menyalahi sebagai manusia ya, sebagai bahasa manusia biasa, kalau kita menyalahi, eh, lawan bicara kita bisa memaklumi hal tersebut gitu. Jadi masih mengerti nih maksudnya apa dari vocabulary yang ada. Tapi sebagai mesin, dia tidak bisa memahami gitu. Jadi harus strict gitu ya. Jadi that's why ini adalah formal language. eh Ya, yang menghasilkan beberapa output yang berbeda seperti itu. Karena ya bahasa pemrograman atau program itu macam-macam ya input sama outputnya. Nggak cuma satu, nggak cuma seperti kalkulator ya yang di modul sebelumnya. Oke, kemudian pemilihan programming language ya. Jadi programming language itu ada bermacam-macam ya bahasa pemrograman. Kalau kita lihat di sini contohnya ada banyak ya. Ada C, C Sharp, C++, CSS, Golang, dan di sini cuma sampai 16 nih. Padahal pada kenyataannya bisa lebih dari ini ya, bisa ratusan atau bahkan ribuan ya. Tapi mungkin yang paling populer adalah bahasa pemrograman ini. Bahkan kita bisa kok membuat bahasa pemrograman kita sendiri gitu, pakai sintaks-sintaks kita sendiri. Tapi ya itu nggak dianjurkan untuk pemula ya. Jadi ya kita belajar satu bahasa pemrograman terlebih dahulu, kemudian kalau kita udah mahir bisa lanjut pemrograman yang lain, bahasa pemrograman yang lain. Nah, untuk pemilihannya, karena ada banyak ya, jadi kita harus memilih salah satu dong ya untuk membuat suatu, program. Itu, bergantung ke banyak hal ya. Pertama bergantung kepada platform yang kita mau bikin. Contohnya ada platform web, Android, iOS, desktop, atau service yang kita nggak bisa lihat gitu ya. Eee, Contohnya ini, kalau web itu, kita pakai JavaScript, HTML, CSS, seperti itu. Kalau Android, kita pakai Java atau Kotlin, iOS kita pakai Swift, atau yang lebih jadul Objective-C. Desktop ini macam-macam ya, pilihannya banyak banget kalau desktop. Service juga banyak banget pilihannya, seperti itu. Nah, untuk paradigm ini sebenarnya paradigma programming, kita bakal bahas di modul lain. Kita akan mendalami di modul lain paradigma itu seperti apa. Nanti ada yang namanya prosedural, ada yang namanya object oriented, fungsional dan lain-lain itu ya. Kemudian purpose-nya bahasa pemrograman. Apakah kita mau belajar, mau eh, mau membikin atau coding itu secara cepat ya, develop itu sama ya seperti coding sebenarnya. Tapi itu lebih ke istilah untuk software engineering biasanya develop tuh. Kemudian untuk biar aman, biar nggak gampang apa ya dimanipulasi oleh hacker dan lain-lain. Kemudian oh ya sebelum lanjut, jadi
beda-beda ya. Untuk belajar tuh sebenarnya biasanya lebih simpel ya sintaksnya. Kalau develop lebih cepat biasanya ya sama, mungkin lebih simpel juga atau lebih familiar ya, banyak orang yang bisa. Jadi biasanya kita bikin program itu satu tim, kita mau cepat karena mungkin banyak orang yang sudah familiar dengan konsep-konsep bahasa pemrograman tertentu, seperti itu. Atau untuk aman, aman ini biasanya ya relatifnya lebih sulit ya, karena biasanya sampai kepada low level, sampai kepada memori seperti itu. Kemudian familiarity, ketika kita punya suatu tim, ya kita nggak bisa expect bahwa rekan tim kita bisa menguasai semua bahasa pemrograman gitu. Jadi ada beberapa bahasa pemrograman yang mungkin populer atau mungkin mudah yang banyak orang sudah pelajarin. Jadi gitu. Kemudian ada preference juga sih. Jadi kadang-kadang itu subjektif ya pemilihan programming language itu. Nah, untuk tipsnya adalah sangat penting untuk master dulu di satu programming language. Harus benar-benar mahir dulu, baru kemudian bisa explore ke programming language yang lain. Jadi jangan uh, bisa sedikit langsung pindah, bisa sedikit langsung pindah gitu. Karena kalian nggak bakal dapat apa ya, dapat feel-nya di programming language tertentu. Kalian nggak dapat ya hal-hal yang advance di satu programming. Karena sebenarnya mirip-mirip ya, satu programming language sama programming language yang lain tuh sebenarnya mirip secara sintaks. Beda halnya dengan bahasa manusia ya. Kalau kita bisa bahasa Indonesia, kita mau belajar bahasa Inggris perlu berapa tahun? Belajar Mandarin perlu berapa tahun? Tapi kalau programming language, kalau kita mau belajar bahasa pemrograman baru, itu relatifnya cepat ya. Seperti itu. Nah, di modul kali ini kita akan pakai bahasa pemrograman C. Kenapa? Karena C ini mengajarkan kita mengenai underlying konsep yang berkaitan dengan memory management gitu. Di bahasa pemrograman yang lain ada beberapa yang sebenarnya memori ini kita nggak perlu pusingin lagi. Tapi di C kita akan ya sedikit memusingkan masalah memori ya. Nanti kita belajar mengenai pointer, di mana ada kaitannya sangat erat kaitannya dengan memori. Oke, ini beberapa programming language yang ada. Kenapa gue buat segitiga kebalik seperti ini? Karena biasanya di sini tuh banyak banget ya yang masuk kategori ini. Terus semakin di bawah itu semakin sedikit biasanya, mengerucut gitu. Nah, kita mulai yang atas dulu ya. Yang atas ini contohnya ada beberapa nih. HTML, CSS, ini JS JavaScript, TS ini TypeScript, kemudian ada SQL. Nah, bahasa pemrograman ini ketika kita compile, kita buat menjadi suatu program gitu, dia nggak bisa berjalan di CLI. CLI ini command line interface ya. Dia hanya bisa berjalan di platform tertentu. Sebagai contoh di browser untuk web ya, di database engine, contohnya SQL ya, dia cuma bisa berjalan di database engine aja gitu. Jadi spesifik banget ke satu software database. Kalau ini HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, spesifik hanya bisa di browser jalannya. Ya antara di Google Chrome, di Microsoft Edge, di Firefox, dan lain-lain ya. Jadi nggak bisa di-run di CLI secara langsung. Nah, biasanya namanya itu adalah DSL atau Domain Specific Language. Kemudian masuk ke layer yang kedua yang di bawah ada beberapa ya, ada Java, Python, Node.js, PHP, sama Ruby. Nah, ini dia bisa run di CLI, nggak perlu software lain ya. Tetapi dia memerlukan, oh sorry, maksudnya nggak perlu software spesifik ya, seperti browser atau database gitu. Tapi kita masih memerlukan software untuk nge-run sebuah programnya gitu. Sebagai contoh, kita misalkan ada memiliki sebuah program Java ya, spesifik Java program ya.
Nah, kalau kita beli komputer baru, kita nggak bisa langsung menjalankan program tersebut. Jadi kita harus menginstal yang namanya Java Runtime Engine dulu atau JRE. Jadi kita memerlukan suatu software lagi untuk menjalankan software ini, jangan program ini gitu. Sama halnya dengan Python. Node.js juga kita harus menginstal namanya Node. PHP ya sama, kita juga harus menginstal PHP dulu baru bisa menjalankan programnya. Ruby juga sama. Nah, untuk kegunaan ya, Java ini sebenarnya banyak digunakan untuk aplikasi yang corporate, yang besar, yang sudah trusted ya, terjamin kualitasnya. Seperti itu. Untuk Python ini sebenarnya bahasa pemrograman yang relatif mudah juga untuk pemula. Kebanyakan digunakan untuk aplikasi machine learning atau AI. Node.js sebenarnya sama ya bahasanya dengan JavaScript, tetapi ini program yang digunakan karena masalahnya ini ya, JavaScript itu pada awalnya dibuat hanya untuk run di browser aja gitu. Tapi pembuat Node.js dia mau meleverage itu, memanfaatkan itu, jadi kita bisa coding JavaScript di dalam CLI, bukan di browser lagi. Untuk PHP sama dia untuk membuat aplikasi browser sebenarnya, tapi dia bisa run di CLI juga karena dia biasanya membuat web service seperti itu. Kemudian ada namanya Ruby. Ruby ini sepertinya sekarang jarang dipakai ya. Tapi dulu lumayan terkenal karena sintaksnya relatif mudah atau grammarnya ya relatif mudah seperti itu. Kemudian masuk ke layer bawah lagi ya. Di sini dimana kita akan belajar ya, yaitu C. Nah, C ini atau ada C++ atau Golang ya. Ini Golang namanya. Ini ketika dikompil dia kan akan menjadi suatu program nih. Namanya executable file. File itu ya program itu sebenarnya file yang bisa di-execute ya. Itu nama lainnya dari sebuah program. Nah, di-execute ini bisa langsung di-execute oleh operating system atau bisa langsung di-execute oleh CLI di dalam CLI ya. Kita nggak perlu menginstal software lain untuk menjalankan program ini. Sebagai contoh, misalnya kita ada program yang dibuat oleh bahasa C. Ketika kita pakai komputer baru atau kita pakai Windows yang baru atau Linux yang baru, kita nggak perlu install C di dalamnya. Jadi kita bisa langsung uh, run programnya gitu, execute programnya. Nah, itu C ya. Kita kan belajar C di modul ini, terus ada C++. C++ ini uh, sebenarnya sama basicnya C, tapi lebih banyak fitur-fitur ya, seperti object oriented programming dan beberapa data type yang lain-lain seperti itu. Kemudian ada namanya Golang ya. Golang ini secara sintaks jauh lebih simpel daripada C sebenarnya. Dia kalau di-compile langsung executable file yang bisa di-run oleh OS langsung. Sama sebenarnya. Dan program-program di area ini, bahasa pemrogram di area ini sebenarnya digunakan untuk membuat program yang berat ya. Secara komputasi itu berat. Jadi kita bisa memanage sebuah memori dengan efisien secara bebas di area ini ya. Kemudian assembly. Assembly ini sintaksnya itu sangat dekat ya dengan machine code dengan di bawah. Yang paling bawah ini. Dia mudah dibaca oleh manusia. Ya of course yang di atas lebih mudah ya. Yang di sini paling mudah, terus semakin di bawah semakin sulit. Relatifnya seperti itu. Still readable ya, dapat dibaca tapi ya susah untuk dimengerti gitu. Nah, bentuknya seperti apa? Contohnya ini ya, coba kita lihat assembly language.
Nah, contohnya seperti ini nih ya programnya. Jadi pusing nih kalau kita lihat nih, ada MOV, ada push, queue. Ini nggak seperti programming yang bakal kita pelajarin ya, agak beda nih eh, paradigmanya. Ya, karena setauku dia nggak mengenal yang namanya looping. Jadi ya dia berdasarkan lompat-lompat gitu ya sebenarnya. Nanti kita belajar sih masalah looping ya. Oke, itu untuk assembly. Kemudian bawahnya, yang paling bawah ada namanya machine code. Ini udah bentuk binary ya biasanya, udah 00101 itu. Ini adalah binary code yang langsung di-execute sama CPU. Biasanya ada opcode, kita udah jelasin di modul sebelumnya, kemudian value register dan lain-lain. Ini sebenarnya ya manusia bisa membaca ya sebenarnya binary, tapi sangat-sangat effortnya sangat tinggi untuk memahami ya mesin code itu gimana. Seperti itu ya. Jadi ya sebenarnya ini sebuah piramid di mana di paling bawah itu paling dekat dengan mesin. Jadi mesin paling gampang membacanya. Kemudian semakin ke atas, semakin manusia itu mengerti gitu. Oke, maaf ketutupan. Oke, jadi itu ya untuk programming language. Semoga kalian terinspirasi ya oleh programming language ini, termotivasi untuk mungkin explore lebih banyak lagi ya tentang programming language yang lain. Tapi for now kita belajar C dulu aja. Jadi begitu kita master di C atau begitu modul ini selesai, ya itu bebas untuk kalian mau lompat di bahasa pemrograman yang mana. Oke, that's it untuk video ini. Kita lanjut di video berikutnya ya. Thank you.